Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pelangi Islam, video kali ini kita akan menyusuri Goa Akbar, jejak petilasan para wali di bumi Tuban. Goa Akbar merupakan salah satu objek wisata goa alami yang terletak di Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur. Goa ini unik dikarenakan tidak seperti goa-goa pada umumnya yang terletak di pinggiran kota. Goa ini terletak di tengah Kabupaten Tuban. Objek wisata ini terletak di Jalan Semarang, Surabaya, tepatnya di belakang Pasar Baru Tuban. Lokasinya pun terletak tepat di seberang dengan terminal wisata Tuban, sehingga memudahkan para pengunjung untuk dapat menemukannya. Pengunjung hanya perlu membayar untuk tiket sebesar Rp10.000 agar bisa memasuki goa unik ini. Akses menuju ke sana juga terbilang mudah, karena letaknya yang berada di tengah kota. Dari alun-alun kota Tuban hanya berjarak 1,4 km dan memakan waktu kurang lebih 5 menit. Goa Akbar ini termasuk salah satu tempat wisata yang patut dikunjungi, terutama oleh orang-orang yang menyukai sejarah, budaya, dan alam. Ada banyak nilai edukasi yang dapat diperoleh dari kunjungan ke Goa Akbar. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Goa Akbar. Versi yang pertama mengatakan bahwa nama Akbar sendiri diambil dari nama tanaman abar yang tumbuh di mulut goa. Ada juga versi yang mengatakan bahwa nama Akbar berasal dari kata ngabar, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti latihan. Pendapat kedua ini diambil dari cerita turun-menurun masyarakat bahwa dahulu goa ini digunakan oleh para prajurit Ronggolawe untuk latihan ilmu kanuragan sebagai bekal menghadapi pasukan Majapahit. Versi lainnya mengatakan bahwa asal-usul nama Akbar berasal dari ucapan Sunan Bonang saat pertama kali mengunjungi goa, yaitu Allahu Akbar. Pada mulanya goa ini tidak mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Tempat ini tidak mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Bahkan pada tahun 1984 goa ini mengalami kerusakan parah dikarenakan adanya pembangunan Pasar Baru Tuban yang terletak tepat di atas goa ini. Dampaknya sampah pasar hingga kotoran manusia dibuang ke dalam goa ini. Goa ini kemudian dibersihkan pada masa Bupati Syukur Sutomo tahun 1995 dan kemudian diresmikan menjadi tempat wisata oleh Bupati Hindarto pada tahun yang sama. Sebelum masuk ke dalam mulut Goa Akbar, pengunjung akan disuguhkan relief-relief di sepanjang dinding yang menceritakan sejarah Tuban, sejarah penyebaran agama di Tuban, serta budaya di Tuban. Terdapat pula penangkaran beberapa hewan yang memang dibangun untuk tujuan edukasi. Goa ini memiliki lorong-lorong berkelok sepanjang 1,2 km dan diperkirakan berusia 20 juta tahun. Ditemukannya fosil binatang laut seperti kerang di batu-batu, dan dinding goa itu menguatkan posisi Goa Akbar sebagai goa fosil. Goa ini memiliki banyak legenda yang mengandung aspek kepercayaan dan sejarah. Hal ini dapat dilihat dari adanya 2 buah batu di musola yang terletak di sisi kiri pintu keluar goa. Jika diperhatikan lebih rinci, kedua patung ini mirip dengan bentuk singa. Masyarakat percaya bahwa patung singa ini memang diperintahkan untuk menjaga goa. Kemudian ada sebuah ruang yang sangat luas di dalam goa yang disebut sebagai Paseban Para Wali, yaitu tempat para wali menyampaikan ajarannya. Konon katanya goa ini merupakan tempat perkumpulan para wali Songo dan orang-orang masyhur pada zaman dulu. Salah satunya adalah putra Adipati Tuban, yaitu Raden Mas Said atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kalijaga. Menurut legenda, Raden Said menetap di goa ini setelah diusir oleh ayahnya sebelum kemudian dijadikan murid oleh Sunan Bonang. Goa ini menawarkan keindahan berupa bebatuan alam, stalagmit dan stalaktit. Karena minimnya pencahayaan, goa ini kemudian dilengkapi dengan lampu warna-warni berbentuk kristal yang cantik. Goa ini juga sudah dilengkapi dengan akses yang berupa jalan setapak yang landai dengan dilengkapi pagar besi. Jadi pengunjung tidak perlu khawatir akan terpeleset atau jatuh ke sungai. Selain itu, goa ini juga memiliki sumber mata air alami yang diberi nama Kedung Tirta Agung. Sumber air ini baru mengalir deras setelah tahun 1999 ketika Bupati mengadakan syukuran di dekat sumber mata air tersebut.
Hingga kini air tersebut dipandang memiliki khasiat baik untuk kesehatan maupun untuk kekuatan. Uniknya lagi, ketika kita masuk sudah terlihat pintu keluarnya. Ternyata setelah kita turun jalan berkelok-kelok dan seperti berputar-putar di tempat tersebut. Memang harus sabar ya, apalagi jalannya agak licin. Semoga bermanfaat dan bisa untuk referensi Sobat Pelangi Islam untuk berziarah juga berwisata. Sekian dari Pelangi Islam, jangan lupa klik subscribe agar Sobat Pelangi Islam tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.